Ustaz? Ya, jadi memang Pak Saiful ini terkena penyakit syak, ragu-ragu gitu dan was-was syaitan begitu kan. Nah, tentu cara menghilangkan penyakit ini, Pak. Pertama, banyak doa dan banyak istighfar kepada Allah. Banyak Bapak berdoa kepada Allah agar penyakit was-was dan ragu-ragu ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya apa yang Bapak lakukan itu sudah benar sesungguhnya, tapi syaitan itu masuk, belum pas itu. Fatihahmu tadi kayaknya nggak cocok, kurang tebal, kurang pas, ulang lagi. Akhirnya apa? Akhirnya ya itu aja kerjaan gitu, sehingga tidak bisa lagi waktu untuk membaca surat dan lain-lain. Seperti tadi itu, kalau dia sholat asar, ingatnya sholat zuhur gitu kan. Mau takbiratul ihram, ragu-ragu. diulang lagi. Memang ada itu orang begitu kan. Saya kasihan saya melihatnya. Allah kurang pas lagi kayaknya. Memang tadi, aduh ya Allah ya Rabbi. Ini memang ada yang mengatakan itu di kitab-kitab. Saya pernah juga belajar kitab kuning itu. Ada memang mengatakan niat itu harus diletakkan dari Hamzah sampai Ro gitu. Hamzah kan Allahu Akbar begitulah gitu. Allah. Jadi Allah dalam hatinya itu bercerita sengaja gue sholat zuhur fardu 4 rakaat mustaqbilal kiblah menghadap kiblat makmuman itu panjang gitu. Kayak yang niat karena kan niat itu innamal a'malu binniyat. Kapan niat itu? Niat itu kan qasdul qalbi. Ketika ada tujuan sudah tergerak dalam hati, terbesit dalam hati kita ingin sholat. Contoh, kalau kita sholat zuhur umpamanya, kita dengar adzan zuhur. Apa yang terbesit dalam hati kita bagi kita yang biasa melaksanakannya? Sholat zuhur. Wah, berarti udah datang waktu zuhur nih. Kemudian kalau kita lihat dari perlakuan dia, bahasa tubuhnya juga menunjukkan dia mau sholat kan. Dia berwudu, kemudian dia pergi ke masjid. Anda mau ngapain ke masjid? Pasti jawabannya adalah untuk mau sholat begitu. Maka kalau kita lihat Pak, kita di dalam hadis Bulughul Maram dikatakan, Nabi SAW idza qama, apa yang dikatakan? Kabbara bertakbir langsung, nggak ada lagi niat-niat. Nabi SAW ketika sudah berdiri menghadap kiblat langsung Allahu Akbar. Kenapa? Karena niatnya dari dulu-dulunya niat itu. Apakah niat itu memang harus diantara Hamzah tadi sampai Ro atau antara Allahu Akbar tadi itu nggak ada seperti itu. Yang penting Bapak istishab terus. Memang Bapak niat Bapak memang terus untuk melaksanakan sholat kan. Saya kira rentetannya sudah jelas kan. Rentetan yang menunjukkan bahwa kita mau sholat, kita sudah meruduk, kita ke masjid, ketika ada qomat kita pun berdiri langsung di saf yang sudah ada. Apalagi mau apa lagi itu? Mau apa lagi kan tentu udah mau sholat kan begitu. Nah, jadi keraguan-raguan tadi Pak, waswas syaitan itu diperangi dalam pengertian bagaimana? Pertama tadi banyak doa kepada Allah, kemudian banyak istighfar. Yang kedua, jangan Bapak turuti. Jadi Bapak kok sudah baca Fatihah udah. Mau dibilangnya Fatihah belum pas, kurang ajar kok setan. Nah, dalam hati kita begitulah kira-kira. Nggak ada itu was-wasmu saja itu. Kalau tadi Bapak umpama mau takbir tadi asar teringat zuhur, nggak ada. Hajar saja Pak. Bapak perangi, Bapak lawan itu sekali dua kali. Mungkin Bapak nggak puas, tapi Bapak teruskan kayak gitu, lama-lama hilang sendiri dia Pak. Karena selama ini Bapak turuti, setannya naik ke kepala Pak, naik ke kepala dia. Ini orang ini bisa diganggu-ganggu terus. Lawan dia Pak. Saya yakin 2-3 hari ini hilang itu, insya Allah. Tunggang langgang setannya, insya Allah.